Halo guys, welcome to my channel. Kembali dengan saya Raka, hanya di Alternative Channel. Channel yang selalu membahas hal-hal menarik di seputar kita. Dan di video kali ini saya akan kembali membahas tentang pengamprahan atau amprah baru pasang KWH. Nah, seperti yang saya janjikan kemarin di video sebelumnya, yaitu cara untuk amprah pasang KWH yang bersubsidi. Tentunya ini untuk kalangan bisnis ya. Ini misalnya teman-teman punya usaha, teman-teman layak mendapatkan listrik bersubsidi. Nah, caranya seperti apa dan syarat-syarat apa yang perlu kita lakukan atau kita penuhi ya, dan juga ada ketentuannya seperti apa. Yuk tonton videonya sampai habis. Oke, syarat-syarat dan ketentuan apa saja sih yang perlu kita penuhi untuk bisa mendapatkan listrik bersubsidi? Yang pertama tentu saja teman-teman harus memiliki sebuah usaha tersendiri ataupun berkelompok ya. Ini teman-teman bisa mengajukan lewat tersebut. Nah, usaha apa aja yang bisa teman-teman daftarkan nanti saya akan sampaikan secara lebih detailnya ya. Nah, kemudian untuk ketentuannya kita minimal bisa memasang listrik atau amprah listrik sebesar 900 PA, karena untuk listrik 45 PA tidak termasuk kategori kalangan bisnis, karena itu hanya untuk kategori masyarakat miskin agar mendapatkan subsidi listrik yang berkategori R1T ya. Kemudian yang selanjutnya teman-teman harus memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Ini wajib karena untuk mencari yang selanjutnya atau syarat yang selanjutnya itu teman-teman harus memiliki SIUP dan atau NIB ya. Apa itu SIUP? SIUP itu bisa kita dapatkan di kantor perizinan ya. Itu adalah surat izin usaha perorangan ya. Itu perlu teman buat itu. Jika teman-teman mendaftarnya secara offline, itu teman-teman membawa NPWP dan surat keterangan usaha dari kantor desa. Kemudian kalau NIB itu teman-teman nggak perlu surat keterangan dari kantor desa ya, karena teman-teman cukup mendaftar lewat online juga. Itu caranya sudah gampang banget ya sekarang. Jadi teman-teman nggak perlu urus SIUP lagi, teman-teman cukup urus NIB juga lebih mudah karena bisa dilakukan di handphone ya. Jika teman-teman mau tahu caranya bagaimana, teman-teman bisa DM ke Instagram saya. Nanti saya akan berikan caranya untuk mendaftarkan NIB usaha teman-teman ya. NIB itu adalah nomor izin berusaha. Fungsinya itu sama SIUP dan NIB, karena kalau untuk NIB itu merupakan jenis atau apa ya? Jenis surat terbaru daripada SIUP atau pengganti daripada SIUP ya. Kemudian tentunya teman-teman harus memiliki usaha ya, karena jika tanpa usaha teman-teman tidak akan mendapatkan SIUP ataupun NIB ya, karena nanti listrik ini cuma akan dipasang oleh PLN ketika memang teman-teman listrik itu diperuntukkan untuk usaha teman-teman ya. Nanti kalau misalnya dipakai untuk rumah tangga, tentu saja dari pihak PLN tidak akan memasang KWH teman-teman yang sudah amprah ya, walaupun teman-teman sudah bayar, dan teman-teman harus tetap bisa memang menarik uangnya kembali, namun teman-teman tetap kena biaya materainya. Jadi seperti itu, teman-teman harus benar-benar menggunakannya untuk usaha agar teman-teman bisa menggunakan listrik bersubsidi kategori B1T ya, atau kategori golongan bisnis ya. Terus bagaimana caranya mendaftarkan biar nggak ruwet, teman-teman cari aja kontraktor listrik ya. Nanti beliau kita serahkan fotokopi NIM-nya atau fotokopi SIUP-nya dan fotokopi KTP. Nanti beliau akan mendaftarkan secara langsung untuk amprah listrik kategori bisnis atau listrik bersubsidi kategori bisnis ya. Nanti prosesnya sama, teman-teman bisa pasang instalasi sendiri. Nanti memang biayanya lebih murah, namun teman-teman akan mendapatkan harus membayar untuk SLO-nya, yaitu penerbitan sertifikat layak operasional ya. Jadi itu memang berizin banget ya. Jadi teman-teman itu pasang sendiri bisa lebih murah. Nanti kalau juga bisa teman-teman menggunakan jasa dari kontraktor listrik, memang biayanya sekitar 500 sampai 700 ribuan ya. Namun bila teman-teman pasang sendiri, itu palingan biayanya cuma 500 ribu, jadi lebih murah 200 ribu untuk mendapatkan SLO-nya ya. Kemudian setelah itu teman-teman jika menggunakan jasa kontraktor listrik, teman-teman akan langsung didaftarkan ke PLN tanpa kita ikut terjun ke PLN ya, atau tanpa kita menelpon ke PLN. Jadi jasa
kontraktor listrik itu akan mendaftarkan teman-teman untuk meregister amprah teman-teman untuk mencari listrik. Nah, setelah itu teman-teman akan diberikan sebuah register yang sudah berisi kode bayar. Nanti itu teman-teman untuk pembayarannya bisa bayar di kantor pos, di Alfamart dan Indomaret ya. Jadi yang semua yang bekerja sama dengan PLN. Jadi di sana teman-teman untuk membayar KWH-nya ya. Kalau tadi untuk kontraktor listriknya itu kita bayar untuk jasa instalasi dan penerbitan SLO ya. Nanti untuk yang teman-teman bayar setelah ini yang dibayar di Alfamart, Indomaret atau kantor pos itu teman-teman untuk membayar KWH-nya. Nah, setelah teman-teman membayar itu semua itu 0 hari, misalnya teman-teman bayar pagi, mungkin siangnya sudah datang untuk KWH-nya ya. Kalau teman-teman bayarnya malam hari, mungkin paginya sudah datang untuk KWH-nya. Sekarang itu cepat banget ya untuk kita amprah listriknya, tidak seperti dulu. Namun jika kita full menggunakan jasa kontraktor listrik, kemungkinan memang prosesnya sedikit lama ya, karena mereka cukup sibuk. Nah, saya memiliki kenalan sebuah kontraktor listrik dan saya hanya menggunakan WA, jadi seperti itu, cepat banget untuk penerbitan untuk KWH-nya dan SLO-nya ya. Jadi 1 hari, mungkin 2 hari paling lama listrik teman-teman sudah menyala ya di tempat usaha teman-teman. Jadi seperti itu kurang lebihnya ya. Nah, itu singkatnya yang bisa saya jelaskan untuk teman-teman ya. Misalnya mau menggunakan amprah listrik yang berkategori subsidi B1T, bukan R1T ya. Kalau untuk R1T biasanya itu untuk kategori kalangan masyarakat miskin, karena sedangkan untuk B1 orang kaya pun bisa menggunakannya karena itu dikhususkan untuk usaha, jika teman-teman punya usaha ya. Di sini usaha yang bisa teman-teman daftarkan di siupnya itu ada warung ya, warung kelontong, toko kelontong, itu toko grosir juga bisa untuk mendapatkan listrik bersubsidi ini. Misalnya teman-teman juga punya usaha kesenian juga bisa ya, nanti kita nanti itu juga bisa didaftarkan ya. Kemudian untuk misalnya teman-teman ternak ayam ya, ternak ayam petelur dan ternak ayam ras pedaging, itu teman-teman juga bisa mendaftarkan itu untuk bisa mendapatkan subsidi listrik ya. Nanti teman-teman kalau memang belum paham semuanya, nanti teman-teman bisa komen di bawah ya. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa NIB itu ya. Nanti di sini, mungkin di sini atau di sini ya. Nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Oke. Sepertinya cuma itu yang bisa di video kali ini saya share. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Like jika suka dan dislike jika tidak suka. Sampai bertemu di video selanjutnya. Yuk.